Ad-dunya darul mamar, la darul maqar. Dunia ini bukanlah tempat tinggal, dunia ini adalah tempat meninggal. Siapa saja pasti akan meninggal. Mau orang soleh, orang tidak soleh, bahkan manusia suci maupun manusia bejat, semuanya meninggalkan dunia. Dulu ada Fir'aun yang pernah ngaku Tuhan, sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Dulu ada Namrud yang menguasai seluruh dunia, sekarang kemana? Sekarang sudah berangkat ke akhirat. Dulu ada Persia Romawi, raja-raja yang hebat-hebat, sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Dulu ada Soekarno yang pidatonya seperti Halilintar, sekarang kemana? Halilintarnya masih ada, Soekarnonya sudah berangkat ke akhirat. Dulu ada Soeharto yang terkenal jenderal macan Asia, sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Nanti dulu ada Pak Fulan yang pernah hidup di dunia, sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Akan datang masa bayan subuh seperti ini, kita sudah tidak di markas, tapi kita sudah berada di kubur kita masing-masing. Dan ketika sudah datang waktunya, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, tidak bisa diundur sedetik saja, juga tidak bisa dimajukan sedetik saja. Walaupun istrinya nangis, "Pak, kok berangkat kenapa?" Tetap saja mati. Anaknya datang, "Pak, kalau nanti bapak mati, yang ngurus anaknya siapa? Yang ngopeni aku sopo?" Tetap mati saja. Tangisan-tangisan orang di sekitar kita tidak akan bisa membantu kita. Dokter-dokter yang didatangkan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bahkan dokternya pun suatu saat akan mati juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu direnungi ini. Apalagi kalau jenggotnya sudah putih, sudah dekat sekali itu harusnya. Sudah dekat ini, sudah peringatan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Telah datang peringatan. An-nadhir itu apa artinya? Asyaib, yaitu uban. Uban ini peringatan. Kalau sudah ada rambut putih satu, wah, sudah dekat dengan akhirat. Kok udah putih semua? Wah, sudah makin dekat lagi itu. Lah ini masih hitam, ini berarti masih jauh. Oh, enggak, banyak pemuda yang mati. Makanya jarang orang tua, karena sebelum tua sudah mati duluan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus rubah pikiran kita. Jadi cinta akhirat. Insyaallah hadirin, orang yang cinta akhirat, sedikit saja amalannya jauh berbeda daripada hasilnya orang yang cinta dunia. Sahabat itu amalannya kadang-kadang sama tabi'in, banyak tabi'in. Tetapi Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam hadits sahabat itu, awal dikatakan, beliau mengatakan kepada para tabi'in, "Wahai para tabi'in, kalian itu lebih banyak puasanya, lebih banyak sholatnya daripada sahabat. Tapi sahabat lebih baik daripada kalian." Kok bisa seperti itu? Walimadzaka ya Aba Abdurrahman? Beliau mengatakan, li'annahum azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah, atau kama ja'at fil riwayah. Mereka lebih cinta akhirat dan lebih zuhud kepada dunia daripada kalian. Maka kadang-kadang amalan sedikit dari orang yang zuhud itu lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak dari orang yang cinta dunia. Maka kita rubah kecintaan kita terhadap cinta akhirat. Insyaallah hadirin. Kadang orang itu nggak punya tapi pengen. Di zuhud tuh bukan mesti nggak punya. Zuhud tuh nggak seneng. Kalau masih pengen, itu namanya pengen nggak kelakon. Lebih sakit lagi itu. Lebih sakit lagi. Jatahnya sepeda ontel, tapi seleranya Alphard, ya sakit semua. Jatahnya gubuk, seleranya istana, ya sakit semua. Maka lebih baik kita ini cinta akhirat. Insyaallah hadirin. Tapi kadang-kadang ketika kita ini sudah
mulai kenal-kenal terhadap usaha agama seperti ini, setan sudah merubah kecintaan terhadap dunianya, bukan seperti dunia hanya seperti uang. Dunia bukan hanya berupa rumah, tapi dunianya berubah jadi tahta. Hubbul jah war riasah wal mal. Di dunia yang datang kepada orang-orang yang mulai berjuang, mulai kenal agama, itu adalah dunia berupa pengen kepemimpinan, pengen kewibawaan. Dakwah biar jadi jumindar umpamanya. Kalau hurut nggak jadi amir nggak mau. Maunya seperti itu. Akhirnya itulah sedikit pelan-pelan akan masuk dalam hati. Maka kita buang semua itu. Saya dakwah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Saya tetap ke markas hanya untuk mencari ridha Allah. Walaupun jadi hanya tukang noto serandal, sing penting nih markas aku wis marem. Insyaallah hadirin. Itu baru benar. Yang penting ini markas walaupun turu, itu gak benar. Monggo, bangun. Kalau sini penting ini markas walaupun otot sandal itu benar. Tapi sini penting ini markas walaupun turu itu betul benar niku. Niku betul benar. Sing benar itu amal teng markas, ngamalne agama siap diputus dadi napa mawon. Insyaallah hadirin. Niku namine pikir akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji siapa yang amalannya terbaik. Bukan yang dunianya terbaik, bukan yang mukanya terbaik, ya. Bukan yang kendaraannya terbaik, tapi yang amalannya terbaik. Kalau kita amalannya terbaik, walaupun mukanya jelek, akan dikasih muka yang terbaik di surga sana. Kalau kita ini amalannya terbaik, walaupun rumahnya terjelek, akan diganti dengan istana-istana dari emas, istana-istana dari perak yang belum pernah ada di dunia ini. Sak gede-gedenya istana Merdeka masih dari tepung saja, sama dengan Masjid Rangkil sama aja. Sama dari bata aja, bata ya juga dari Winong sana mungkin. Nanti kalau sudah di surga, istana dari emas, istana dari perak, bahkan pohon-pohonnya juga dari emas, dari perak, nggak ada ranting pohon lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini berusaha jadi yang terbaik dalam apanya? Dalam amalannya. Lah terus bagaimana cara biar jadi yang terbaik? Cara yang terbaik adalah waman ahsanu dinan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Biar jadi agamanya terbaik, harus hidupkan usaha dakwah. Itu cara yang pertama. Untuk menjadi orang yang terbaik, harus hidupkan usaha dakwah dengan tertib yang baik, ikhlas semata-mata karena Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Hidupkan usaha dakwah, tertib, satu lagi, ikhlas semata-mata karena Allah.